double dari yang taat. Taat 300, sabar atas maksiat 600. Ada lagi sabar al masaib. Masya Allah. Ujian-ujian, musibah-musibah. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Itu ujian yang di dalam Al-Quran. Dengan 7 ujian tersebut dia sabar, ya, rasa takut, fakir, hilang harta, tanaman, matian, itu semuanya 900 derajat. Masya Allah. Ya. Ada satu di dalam kitab yang lain 1000 derajat, Masya Allah. 300 kalau kita sabar atas taat kita ini. Sampai sekarang kita masih taat, Insya Allah sampai akhir hayat kita. Amin. Salat berjamaah, salat bawah, zikirnya, Qurannya, amal-amal ibadah kita jalani terus sampai akhir hayat kita. Itu baru 300. Ya Allah, kecil banget Pak. Yang 600 pemuda sabar atas maksiat. Dia lagi enak-enak mau cari kesenangan, kenikmatan, kelezatan, kemungkaran, ya sabar, dapat 600. Orang-orang yang kena musibah-musibah tersebut tadi 900. Yang 1000 orang yang tahan atas yang nyakitin orang lain. Orang yang nyakitin kita sabar. Nah itu ada nas. Ya. Gimana sakitan manusia kepada kita? Dari urusan tadi anak istri, keluarga, pemilik, tetangga, ini 1000 derajat ya. 1000 derajat pahalanya tinggi ya. Sabar. Yang nyakitin kita nggak jauh ya, yang garuk badan kita, tangan kita sendiri ya. Begitu juga yang menyakitin kita orang dekat kita. Itu 1000 pahalanya, 1000 derajat. Hadis tenar di dalam Riyadhus Shalihin, inna sabru 'inda sadmatil ula. Seorang ibu katanya lagi kena musibah anaknya yang disayang meninggal. Dia nggak tahu siapa, yang penting dia lagi menggerong, menangis, mengeluh, menggelisah. Nabi datang, Bu, jangan teriak-teriak, jangan nangis, jangan mengeluh, jangan terima ujian. Si ibu nggak kenal Rasulullah SAW. Ente nggak tahu anak kena musibah berat, nggak kuat anak. Udah dia diam aja. Si ibu nggak jawabain Rasulullah kalau keadaan begitu. Berjalan dia Rasulullah pulang, si ibu dibilang ibu nggak tahu itu tadi yang nasihatin ibu. Yang nasihatin ibu itu Rasulullah. Waduh, marah dia, malu dia. Cepat-cepat tanya ke rumahnya. Dia bilang masuk ke rumahnya Rasulullah, nggak ada yang jagain, nggak ada orang di rumahnya. Langsung Rasulullah terima ke ibu. Nah Rasulullah berkata, as-sabru 'inda sadmatil ula. Ibu katanya kalau mau nahan sabar di waktu pukulan pertama, dalam keadaan kejadian yang pertama kejadian musibah itu, di situ kita harus sabar. Ya. Jangan udah habis baru kita sabar. Enggak, pas kena musibah di awal-awalnya kita sabar. Itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. 900 derajat. Hadis kedua, man usiba di musibah wa qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadis Ummi Salamah banyak sekali dengan macam-macam kalimatnya. Siapa orang yang kena musibah di dalam meninggal dan lain-lainnya, dia harus berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah doanya. Kita kembalikan semuanya kita milik Allah dan semuanya bakal kembali kepada-Nya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala kepadaku di dalam musibahku ini. Dan gantikanlah wa abdilhu. Ya Allah, gantikanlah musibah ini dengan yang baik setelahnya. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan pahala yang banyak, yang besar, dan digantikan yang lebih baik dari itu. Ini Siti Ummi Salamah ya. Ummi Salamah meninggal Abu Salamah dalam keadaan banyak anak, miskin, dan orang yang ikut hijrah ke Habasyah. Rasulullah nggak sampai keburu melihat dia meninggal.
si Ummi Salamah ngadu, ya Rasulullah, Abu Salamah sudah meninggal, ninggalin anak yatim, anak janda, berangkat dari Habasyah, pulang capek sakit lama. Diajarin sama Rasulullah SAW, duli katanya. Ya, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah makhluqi fi musibat hadha wa makhluqi khairan minha wa abdilhu khairan minha fa abdalani Allah Muhammadan. Allahumma shalli wa sallim. Dan dia minta doa, ya Allah, gantikanlah ya musibah ini dengan yang terbaik setelahnya. Maka katanya nggak lama Rasulullah SAW lamar dia. Sekarang aku menjadi istri Rasulullah SAW. Padahal dia itu ada Rasulullah. Ummu Salamah itu ada Rasulullah SAW karena ada anak-anaknya janda dan juga dia pahlawan yang ikut hijrah ke Habasyah. Rasulullah SAW kawinnya. Sampai dia tua, nggak bisa melayani Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, jangan kau ceraikan aku, biarin deh malam aku kasih Aisyah. Giliran dia di rumahnya jangan datang dengan apa-apa, siang aja boleh. Ya. Kalau giliran aku kasih Aisyah aja. Rasulullah SAW setelah itu kawin sama Aisyah. Maka begitu ya sabarnya istri-istri Rasulullah SAW, dia mau hidup sampai mati menjadi istrinya Rasulullah SAW. Hadis selanjutnya, Allah Ta'ala ma jaza'u man ghabatu sahiyya min ahli dunya fasabara illa jannah. Masya Allah. Kita mempunyai orang yang kita cintai, orang yang kita kesayangi, anak, orang, istri, bapak, ibu, suami, yang mana yang kita sayangi? Kata Allah, apa yang aku balas kepada seorang hamba yang dia sabar apabila aku cabut nyawa orang yang paling disukai dengan ahli dunia. Ya. Siapa yang kita sukai? Keluarga kita. Siapa lagi? Ya. Teman kita yang kita sekiai itu juga termasuk min ahli dunia, dari orang yang teman-teman kita di dunia. Wasabara, kalau dia sabar atas musibah yang aku cabut rohnya orang yang dicintai tersebut, nggak ada lagi pahalanya illal jannah. Illal jannah, seperti hadis Hajjul Mabrur inna sa'alahu jaza illal jannah. Rasulullah SAW sering menyebut begitu. Tidak ada lagi pahala yang paling besar orang yang pergi haji kecuali syurga. Begitu juga tidak ada lagi pahala yang paling besar. Ya, pahala apabila aku mencabut seseorang kekasihnya yang dicintai dari ahli dunia, dia sabar, maka aku berikan dia pahala syurga. Ini baru sabar yang pertama. Sabar yang kedua, as-sabr ala ma yaqa' min ada'in nas. Ini dia. Sabar terhadap apa-apa yang dia kena dan sakitan dari orang, disakitin oleh orang lain, dari saudara, kakak, adik, perempuan, laki, misalnya, famili, mertua, anak, mantu, semuanya itu ikut, tetangga, famili, apa ucapannya, perbuatannya, fitnahnya, adu dombanya, ribahnya, memalukannya, menyebarkan aib, biarin. Itu semua kita harus sabar. Itu sakitan dari orang lain, baik dekat ataupun jauh, baik tetangga atau orang. Wa a'la sabar. Ini yang paling puncaknya orang bersabar. 1000 derajat. Dari 300 di dalam taat sabar, 600 di dalam maksiat, 900 di dalam musibah-musibah. Ini 1000 derajat ya. Dapat sabar atas sakitannya orang kepada kita di dalam ucapan, di dalam perbuatan. Orang hampir disakitin sampai disihir. Enggak tenang banget, enggak sampai dia begitu. Yang kita orang kalau belum mati belum berhentinya hidupnya. Alhamdulillah, dadum kesuma begitu. Udah fitnah juga, adu domba juga, kalau bisa dimatikan. Nah itu harus kita sabar. A'la sabar, yang puncaknya kesabaran. Wasabar ala dzalik min sya'ni al-qadar.
Ini dia orang-orang besar, orang-orang pemimpin-pemimpin, aulia-aulia, ulama-ulama, ya, pembesar-pembesar ilmu, sabarnya di sini. Dia paling dapat pasar yang 1000 derajat. Wah, lebih besar, terutama orang-orang yang Allah istimewakan, para nabi, para rasul, para siddiqin, para aulia, para salihin. Mereka lah orang-orangnya yang sabar atas sakitannya dari orang lain, ya. Menyakitinya orang lain kepada dia dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan segala macam jenis ya menyakitinya. Maka Allah berkata kepada Nabi kita Muhammad, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ambillah pemaaf, sifat pemaaf. Pilih sifat pemaaf, jangan membalas. Wa'mur bil 'urfi, engkau perintahkan, berikan dia kebaikan, berikan pemberian, berikan segala sesuatu yang dia minta. Wa'rid 'anil jahilin, engkau berpaling dari kejahilannya. Jangan kau balas, jangan kau dendam, jangan kau ingin niat membalas, jangan. Hilangkan itu semuanya. Ya. Habis biarin deh sakitannya, musibahnya di dalam dia menyakiti kita, biarin. Itu Rasulullah SAW. Adabani Rabbi ka ahsana ta'dib. Rasulullah dididik adab-adab yang luhur, akhlak-akhlak pelangi-pelangi yang tinggi ya, terhadap saudara-saudaranya, satu sukunya, sanam-sanamnya yang kafir, begitu juga dan lain-lainnya pamannya. Rasulullah sabar, begitu juga tetangganya, ya. Semua dia sabar. Begitu juga orang-orang musyrikin Makkah, begitu juga orang Yahudi, begitu juga orang-orang munafik. Ya Allah, Nabi, kalau engkau ingat-ingat musibah yang paling berat, ingat musibahku, kata Rasulullah. Aku paling banyaknya ujian yang dari orang. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, penghulunya orang yang sabar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau tu'al kafirin wal munafiqin, ya. Jangan kau ikuti, taati orang-orang kafir, orang munafik yang menyakiti engkau untuk dia minta supaya balas, untuk supaya ada sesuatu balasan. Enggak, jangan tinggalin. Ya. Tinggalin saja, ya. Nyakitin mereka jangan dibalas, baik dia orang kafir, baik orang munafik, ya. Orang munafik orang muslim, luarnya lahirnya muslim, luarnya kenal Rasulullah, tapi di belakangnya nyakitin Rasulullah, di belakang Rasulullah, ditikam Rasulullah dengan memfitnah Sayyidatuna Aisyah, begitu juga menyakiti keluarganya Sayyidina Ali dan Sayyidina Muhammad dan seterusnya. Itu semuanya disabarin oleh Rasulullah SAW. Kita harap orang-orang ahli Madinah, Makkah, itu juga orang-orang munafik. Wa'ala wa tawakkal 'ala Allah. Selain itu semuanya kepada Allah. Jangan balas, jangan dendam, jangan ingin milik, jangan pikir, jangan wa'arid 'anil jahil. Engkau berpaling dari kejahilan. Maka Rasulullah SAW diberitakan di dalam ayat yang lain, "Wa lana alla natawakkala 'ala Allah." Tidak ada lagi kita hanya bertawakal kepada Allah, menahan sabar atas sakitannya orang-orang. Tidak ada lagi jalannya natawakal 'ala Allah. Kita hanya bertawakal. Wa qad hadana subulana, dan Allah sudah memberikan petunjuk jalan mendekat kepada Allah, jalan ingat ya ampunan Allah, ingat rahmat Allah. Jangan kita mencari sebab nanti mendapat murka kepada Allah. Wa nasbiranna 'ala ma ataitumuna, dan kami akan menahan sabar apa-apa yang Allah berikan ujian kepada kami. Tuh. Jadi ujian itu termasuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tersebut yang gerakin, yang ini semuanya Allah. Kalau kita drama ini semua terjadi di rumah tangga kita yang menyakiti, itu drama. Bukan dari dia semata-mata ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kemunafikan, yaitu Allah Subhanahu. Dari Nabi Allah Musa dengan kaumnya. Kaumnya sudah diberikan segala kemudahan, kebantuan, kemenangan, tapi masih nyakitin Nabi Musa. Gaudina min qabli an natiyana. Ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum datangnya perintah-perintah ayat-ayat Taurat. Wa min ba'di ma ji'tana,
Setelah udah senang, udah enak, masih diuji juga. Kita nggak apa-apa. Uji sebelum dan uji sesudah. Ujian-ujian. Misalnya nih uji sebelum kita kawin, habis kawin masih diuji lagi sama dia lagi. Ya Allah, nggak kemana-mana itu kan. Dendamnya sampai sekarang. Dari sebelum kita kawin sampai itu, dari kita masih di sono sampai sekarang di sini masih diuji. Subhanallah, itu semuanya nabi-nabi kan diuji, apalagi kita orang awam nggak ada apa-apanya gitu. Ya. Sebelum Nabi Musa membawa orang-orang Bani Israel dari cekaman Fir'aun, udah diuji banyak banget sama orang-orang dari kaumnya. Ya, begitu juga setelah udah senang, udah selamat dari Fir'aun, masih lagi uji Nabi Musa. Subhanallah, itulah para anbiya. Tapi rahimahullah kata Nabi. Rahimallahu Musa adahu wasabar. Nabi membandingkan dirinya, Pak gitu. Semoga dirahmati Allah Nabi Musa. Diuji mau kaumnya, dia sabar. Masa aku nggak lebih sabar dari Musa ya Rasulullah? Sayyidul Sabirin dari kita Muhammad SAW. Diuji sama ahli Makkah, diuji sama Quraisy, diuji sama orang-orang munafik, diuji sama orang-orang Yahudi. Sabar Nabi kita. Perempuan, laki yang ngejahatinnya, yang nyakitinnya, keluarganya, istri, sabar semuanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Ayat-ayat sabar kita hampir 70 ayat di dalam Al-Quran. Kalau ada di dalam nasah begitu banyak ayat-ayat sabar, ya. Seperti ayat-ayat takwa, seperti ayat-ayat perintah sholat, sama ya, wasta'inu bis-sabri was-salat, sama dia derajatnya dengan dia sholat dan takwa. Ayat-ayat perintah itu sampai banyak dulu. Fa'ala man dunya bi syai'in min adan nas an yasbira wa yatahammal. Bagi orang yang kena ujian sesuatu dari sakitannya orang lain kepada kita, yang menyakiti kita dari keluarga, famili, anak, istri, saudara, sana dan seterusnya, arham, begitu juga datangnya. Pertama-tama dia sabar, wa'idhamad, dia apa? Dia tahan, dia pikul, dia rindu, ditelan kalau bisa. Wakau minam, lain dibagus ditelan semua itu sabar. Kan ditelan itu sakitnya orang lain. Wala yukafir, jangan membalas. Wala yukafir, jangan dihadapi, jangan dilayani seperti dia menyakiti kita, dengan jangan layan, jangan balas, jangan bikin seperti ini ya. Lainkan ada nutihanahu, walaupun boleh kita melawan orang yang menyakiti kita, kita balas sesuai dengan menyakiti kita, kita tahan ya, dengan cara yang bisa kita membalasnya. Siapa kata Rasulullah, orang yang diuji, dia mampu membalasnya, lebih kuasa, dia bisa menyakiti, tapi dia tahan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kita bisa balas, kita bisa, tapi enggak ada niat membalas seperti kayak dia. Bahkan akan lebih hadapi, walaupun sudah dibolehkan kita membalas orang yang menyakiti kita, kita lawan boleh. Warofisulah dikasih jalan, boleh kita membalas. Ya Allah binasrillahi lahu. Tetapi lebih baik engkau itu bawa, engkau pasrah, engkau restui, terima apa? Pertolongan Allah, bantuan Allah, kemenangan dari Allah. Mendingan Allah yang ya, oleh Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong, membela, memenangkan orang-orang yang nanti di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yad'u ala man zalama, jangan kita sumpahin orang yang menjahatin kita, ngezalimin kita. Subhanallah. Ini akhlak mulia. Kita nggak bisa begitu, susah. Kalau bisa kita sumpahin. Ini kata beliau, wala yad'u ala man zalama, jangan sumpahin dia kepada orang yang zalimin kita. Wala yasubbu, jangan kau celah dia, jangan kau caci maki dia. Wala yashtumu, jangan kau hina dia, jangan dihina dia. Subhanallah. Kenapa? Kalau kita balas, sering kalau orang bilang kita balas, kita sumpah, doa kita nggak manjur lagi.
Kalau yang manjur saya kalau kita nggak perlu syarat jabah, nggak ada syarat-syarat. Maka kalau kita balas, kita sumpahin, kita kutuk dia sama nol. Bahkan kalau kita berlebihan kita nyumpahinnya, kita yang boleh akhirnya. Kita yang lebih zalim dari dia. Dia nyakitinnya sederhana, jadi nyumpahinnya lebih banyak dari dia. La haula wala quwwata illa billah. Man da'a man zalamah faqad istansar. Kalau orang menyumpahin kepada orang yang dizalimin, seolah-olah dia udah ada yang belain. Artinya sering, nggak ada lagi dalam dosanya. Orang udah diambil sama, itu kan balas aneh sama, udah balas di dunia, di akhirat nggak ada lagi. Udah sering, udah habis dosanya. Mendingan nanti kita selain Allah, biar Allah yang hitung, biar Allah yang perkarain, biar Allah yang lugat nanti di sana. Nah itu dapat hasanat kita di sana, ngambil hasanatnya dia, sayyiat kita kasih dia. Itu kalau kita nggak balas. Hadis yang kedua, innal mazlum la yad'u ala zalimi hatta yukafi'ah. Thumma yabqa al-zalim alayhi ziyadah yutalibu biha yawm al-qiyamah. Tuh. Ya, orang yang dizalimin itu dinyumpahin kepada orang yang jauh zalim. Kun mazluman wa la takun zaliman. Jadilah mendingan orang yang mazlum, yang dianiaya. Jangan jadi orang yang zalim. Ini yang mazlum nyumpahin kepada orang yang zalim. Sampai sama itu. Sering kalau tadi kita bilang. Penyakitannya sekian, 100.000, disumpahin sampai 1.000. Bahkan lebih katanya. Itu mayab kalau zalim alaihi ziyadah yutalibu biha yaumil qiyamah. Nyumpahinnya lebih banyak. Ya, doain sumpahannya lebih banyak daripada dosanya dia ngezalimin. Nanti bakal dituntut dia yang kelebihan itu. Misalnya dia nyumpahin sampai 1.200, dosanya cuma 1.000, yang 200 dituntut nanti. Subhanallah. Ya udah zalim mazlum. Nanti berbalik, yang tadinya zalim akhirnya jadi mazlum dia. Itu orang kan zalim karena kita sumpahin habis. Dia jadi mazlum. Dia teraniaya dari kita. Wal mazlum zalim. Kita yang tadinya jadi orang mazlum akhirnya karena nyumpahin dulu kita jadi zalim, bakal dituntut di sana. La haula wala quwwata illa billah. Baca lagi ya. Masih wallah. وأفضل من ذلك أن يعفو ويصفح من مال الحج ولا محبة الشر ولا بلاء لمن أذاه. قال الله تعالى: ومن عفا وأصلح فأجب على الله يحب الظالمين. وقال تعالى: وليعفوا ويصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقال عليه الصلاة والسلام: يجب من أجب على الله ويجب من عفونا للناس. وقال عليه الصلاة والسلام: bersabar masa kata. Bagaimana dalam ya Rasulullah Allah Wasallam ma'ahad asfar ala adhan yasma'u min Allah innahum la yad'una lahu waladan wa yaj'alun lahu andada wa huwa ma'adhalika yu'afihim wa yarzuquhum. Allah Jalla Jalaluh. Yang lebih afdal lagi, yang lebih utama lagi, orang yang sabar dari itu semuanya, dari awal 1, 2, 3, yang lebih paling mulianya orang yang memaafkan orang. Subhanallah. Udah disakitin, udah dapat ujian, fitnah, segala-galanya, udah aneh maafin. Masya Allah. Weswah. Dia habis, nggak ada dendam, nggak ada hasad, nggak ada pengen balas, nggak ada pengen nyakitin dia. Ini paling yang paling besar. Aman apa? Siapa yang memaafkan? Wa aslaha, ya, dan diperbaiki. Digaulin lagi, ditemenin lagi, dia tahan, dia sabarin lagi. Biasa kan kita udah sekarang nggak bakal temenin lagi, nggak bakal kasih lagi. Nggak, tetap dia senyum, gaul, biasa, salam, nggak apa-apa. Udah Allah pernah nyakitin kita, nggak bisa dibalas kesakitan. Tapi kita jangan. Wa aslaha. Ajru Allah, maka pahalanya dari Allah besar sekali. Innahu la yuhibbul zalimin. Allah enggak suka orang yang zalim membalas kezaliman. Jangan, maafin, habisin halaman baru. Ingat
jangan diingetin, ya, jangan dibalas, jangan dihasutin, jangan disebut-sebut, udah hilang. Jangan ada niat membalas. Wal ya'fu wal yasfahu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya, kepada Misbah katanya yang mau fitnah Sayyidatuna Aisyah, ya. Tatkala Rasulullah SAW menghindari fitnah dari orang ataunya saudaranya sendiri yang fitnahin. Ya Allah, ini saudara dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang tiap bulannya dikasih duit nanti. Tiap bulannya dikasih bulanan, dikasih duit, dikasih segala bantuan. Masih fitnahin Sayyidatuna Aisyah sama Rasulullah. Disebarkan kehormatannya Rasulullah dijelekan gitu. Sehingga kata Sayyidina Abu Bakar, udah deh, habis ini nggak bakal lagi kasih sebulanan. Diputusin sama Sayyidina Abu Bakar, nggak bakal lagi ya lewat rumahnya, wala lihat mukanya, kan begitu gitu. Kalau marah sama orang deh, putus semuanya deh. Turun doanya, walihat dari ulul fadlikum. Hendaknya sambung lagi kalau mau mendapatkan pahala yang besar. Wal ya'fu wal yasfahu. Ya, dimaafin, ya, dihilangin semua dendam itu semuanya. Ala tuhibbuna ya'furallahu lakum. Apakah enggak mau kalian ampunan dari Allah Subhanahu wa taala daripada dendam terus? Ya. Enggak dapat ampunan dengan Allah yang ampunin kita. Allahu Ghafurur Rahim. Udah disakitin, saudara juga maafin, lupain, jangan ingetin, jangan disebut, jangan balas, jangan ada niat sama sekali. Sambung lagi, beri lagi bulanannya, mingguannya, tahunannya, kasih lagi apa? Itu pahalanya besar. Ya, mendapatkan ampunan dari Allah. Yunadi, munadin, yaumal qiyamah. Nanti ada seruan, panggilan di hari kiamat. Liyakum manabidu Allah. Ayo bangun kalian-kalian yang pahalanya langsung dari Allah. Masya Allah. Allah yang langsung kasih pahala, kasih medali, kasih mahkota kepada hamba-hamba tersebut yang lulus atas ujian-ujian orang yang jahat, orang-orang yang zalim, orang-orang yang berfitnah, maka dimaafin. Siapa? Fayaqumul afuna yang bangun. Siapa itu? Orang-orang yang banyak memaafkan orang lain. Disakitin, luar biasa, tapi tetap dimaafin. Al-afuna 'anil nas wa kadhimin al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Allah yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang yang berbuat baik. Hadis yang selanjutnya, man u'tiya fa syakar wa muni'a fa sabar wa dhulima fa ghafar wa zalama fa astaghfar. Masyaallah. Siapa orang yang diberikan nikmat, dia syukuri itu nikmat. Dia diberikan ujian-ujian, wa butulia fa sabar. Jadi kasih bala, wa muni'a, ya. Wa butulia fa sabar. Dikasih bala, dia sabar. Ujian demi ujian. Wa dhulima, dizalimin, ghafar, dimaafin. Masyaallah. Wa zalama, kalau dia berbuat zalim, astaghfar, minta ampun Allah. Lalu Rasulullah diam. Ini orang yang mempunyai sifat ini besar, sifat mulia, sifat luhur, kan? Gimana nih orang yang Rasulullah nanti yang mempunyai sifat apabila diberikan nikmat dia syukur, apabila diuji dengan bala dia sabar, apabila dia dizalimin dia maafin, apabila dia berbuat zalim dia minta ampun. Qala ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka ini orang-orang yang aman nanti dari huru hari yaumul qiyamah. Masya Allah. Mendingan kita bisa aman dengan 4 sifat tersebut, kita bisa aman dan mendapatkan hidayah, petunjuk di jalan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Digiring sama malaikat ke surga. Orang-orang tersebut diberi hisab, hingga apa ini hisab lagi. Masya Allah. Karena dia mempunyai sifat-sifat tersebut. Hadis terakhir, ma'ahadul asbara ala adan yasma'uhu min Allah. Nabi berkata, nggak ada lagi katanya seseorang yang paling sabar sakitan dari orang lain yang dia dengar langsung lebih dari Allah. Allah sangat sabar, Allah Subhanahu wa ta'ala, sabur Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Mereka orang-orang musyrik mengaku-ngaku ada anak Tuhan, ada Tuhan lain. La haula wala quwwata. Allah tahu makhluknya
ngaku-ngakunya Tuhan, nyembah kepada orang lain, nyembah kepada lain, Allah sendiri disakiti oleh makhluknya. Padahal Allah dengan dia menyakiti Allah dengan mensyirikkan Allah, menduakan Allah, menjadikan Allah punya anak, punya bapak, punya ibu. Nah, Allah wala quwwata illa billah. Menyakiti Allah itu. Tapi Allah sabar kepada dia. Kenapa? Du'afiyahum wa yarzuqahum. Allah maafin kalau dia tobat. Allah kasih rezeki ke orang-orang kafir. Subhanallah. Padahal dia nyakitin Allah. Enggak ada lagi yang paling nyakitin lebih dari seseorang syirik kepada Allah, yang mengaku-ngaku ada Tuhan, mengambil Tuhan selain Allah, menyembah patung, menyembah Tuhan anak, Tuhan ibu dan seterusnya. Itu jahat dia kepada Allah, menyakiti Allah, menzalimi Allah. Syirik la zulmun azim. Syirik itu adalah perbuatan yang zalim, yang agung. Tetapi Allah malah memaafkan. Kalau dia bertobat, kalau dia sadar, dia masuk dalam Islam, dia ampunin Allah dasarnya. Al-Islam yang cukup magablah. Orang-orang kafir masuk Islam, habis runtuh dosa-dosa. Padahal dia dulu syirik kepada Allah. Bahkan wa yarzuquhum, Allah masih kasih rezeki kepada mereka. Subhanallah. Itu sabarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sabarnya. Tidak ada lagi kesabaran. Dan makhluknya dikasih rezeki, dikasih api, tapi tetap dia masih menyembah berhala, menyembah patung, menyembah manusia, menjadikan anak Tuhan dan istri. Alhamdulillah dari, tetapi Allah memaafkan dia dan memberikan rezeki. Mudah-mudahan kita tidak itu semuanya, kita ambil sifat-sifat yang luhur, sifat-sifat pemaaf, dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita fa'ana bi barakatihim, wa inna husna bi barakatihim, wa amitna bi tarikatihim, wa ma'afatim nabi dari sirri Fatiha. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت انا النبيون من قبلي لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله كلمة حقنا على نحيا وعلى نموت وعلى البعث إن شاء الله تعالى من الآمين. اللهم آمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وأتمنا بالعافية. نسألك فهم النبيين حق المرسلين وإعلام الملائكة والمقربين. اللهم سك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.